Perdana dari FIP Siliwangi. Izin untuk mewawancari Bapak mengenai pembelajaran di sekolah selama masa pandemi COVID-19. Pertama-tama mohon maaf, nama Bapak siapa? Nama saya Teddy. Bapak Teddy. Bapak mengajar di kelas berapa? Saya di sini kebetulan diberi tugas mengajar kelas 6. Langsung pertanyaannya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pembelajaran daring sekarang? Menurut saya pembelajaran daring sekarang itu lebih, kalau terutama di lingkungan sini itu banyak sekali kendala, ya terutama kan di sini daerahnya daerah ya bisa dibilang kota bukan ya, sehingga banyak kendala yang dihadapi oleh orang tua. Jadi pembelajaran daring ini menurut saya itu sangat menyulitkan di daerah sini karena dengan berbagai kendala yang ada tersebut. Jadi lebih baik ya kita daring lah, bukan daring lah, luring kita di sini gitu. Soalnya ya kondisi ekonomi di sini yang kurang di daerah sini. Ya. Lalu bagaimana cara Bapak mengajar di masa pandemi sekarang agar anak mudah untuk memahami materi yang telah disampaikan? Di sini saya terutama ya kelas 6 itu ada dua cara. Yang pertama itu secara daring tadi, mungkin bisa lewat WA. Kalau kita tadinya mau pakai Google Classroom ya, tapi ya tadi dengan kendala yang ada, sehingga Google Classroom itu tidak kita gunakan karena ya nggak gaptek ya, orang banyak itu. Saya lewat WA paling, terus kadang lewat video call juga, karena kalau lewat Zoom kita ya sama kendalanya gitu ya. Lewat video call 4 anak gitu kan lewat WA, terus jadi ya anak, sehingga terutama pada pelajaran matematika yang susah untuk dipahami oleh anak, kita menggunakannya langsung lewat video call. Itu yang pertama lewat daring, yang kedua lewat luring juga gitu. Tapi karena sekarang itu masih PPKM level 4, sehingga luring itu dihentikan dulu gitu. Kalau dulu ya ketika pendidikan belum seperti ini, saya kalau di sini istilahnya jarunjung gitu ya. Jadi guru itu mengunjungi ke rumah siswa. Jadi kita kumpul di rumah siswa dengan jumlah siswa yang terbatas, kita 5 orang setiap harinya. Kita memberikan materi secara langsung. Jadi materi yang tidak bisa disampaikan secara daring bisa disampaikan langsung secara luring tersebut. Berarti kalau lewat video call itu berarti dibagi-bagi ya Pak? Ya, video call dibagi-bagi. Iya, karena kan tadinya mau lewat Zoom gitu kan ya, kayak itu. Cuman ya tadi dengan kondisi yang ada, jadi sebetulnya tidak memungkinkan untuk lewat Zoom tersebut. Jadi ini adalah lewat video call. Sekarang kan video call bisa 4 orang gitu ya. Jadi tanpa 4 orang yang minimal kita ya 10 menit atau setengah jam paling lama gitu. Bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan anak dalam pembelajaran daring? Ya, dan seperti yang tadi saya bilang, untuk mengatasinya ya saya tadi ada program yang luring tersebut atau jarunjung tersebut. Jadi saya terutama untuk siswa yang tidak mempunyai gadget HP, ya saya kadang suka dari jarunjung tadi gitu, menemui siswa secara langsung, belajar secara langsung tersebut. Ibu Nurjana. Ibu mengajar kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya. Baik, langsung pertanyaannya Bu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai pembelajaran daring sekarang? Ya, pembelajaran daring itu ya gimana ya, susah sih, soalnya tidak semua anak itu mempunyai HP ya. Kadang ada ya beberapa anak yang ngirimin tugas gitu, karena mungkin itu alatnya ya, itu kendalanya itu gitu. Tapi banyak juga sih yang ngirim, kalau ini udah dikasih misalnya ini materinya ini, terus langsung menyetorkan itu tugasnya gitu. Tapi ada beberapa gelinter gitu, nggak banyak tapi gitu. Lalu bagaimana cara Ibu mengajar di masa pandemi seperti ini agar anak juga mudah untuk mengerti materi yang Ibu sampaikan? Itu ya biasa dijelaskan dulu ya itu tentang materinya gitu. Terus kalau anak sudah mengerti, baru dikasih tugas untuk mengisi apa yang harus diisi. Contohnya matematika misalnya ya, pelajaran matematika itu dijelaskan dulu melalui voice gitu ya, yang direkam itu. Terus kalau sudah jelas baru Ibu ngasih soal itu, langsung dikirim itu nanti melalui dikirimnya itu. Bagaimana cara Ibu mengatasi yang kesulitan anak dalam pembelajaran daring? Itu yang kesulitannya itu gimana ya? Ya dijelaskan sih itu kepada anak ya.
Yaitu dengan melalui rekaman suara itu dijelaskan misalnya kesulitannya apa, terus anak tidak mengerti masalah ini misalnya itu ya tentang pecahan atau tentang apa dijelaskan dulu. Kendala apa saja yang ibu rasakan selama pembelajaran Ya, daring? kendalanya banyak sih. Satu ya, kan kalau belajar itu anak itu kan kalau misalnya ya udah ngirim tugas terus ibu telat ngasih apa respon gitu. Nanti Bu ini saya udah ngirim. Ya, kan apa meriksanya itu kan di HP itu kan harus betul-betul terus ya kendalanya apa ya gimana ya susah lah pokoknya mana itu ya untuk apa menilai di apa melalui HP itu kan kalau di sini mah kan kalau di sekolah-sekolah swasta kan seperti itu ibu juga kan belajarnya Zoom ya gitu itu fasilitasnya banyak punya apa laptop apa di sini kan HP juga ada yang tidak punya gitu terus banyak orang tua tuh yang ngeluh ya kalau lewat gitu Bu kapan tuh mau sekolah ini tetap buka cenah terus harus beli kuota gitu gitu banyak ya ada ibu juga kan udah capek lah kalau belajar gini tuh pengennya mah cepet tetap buka tapi nggak tahu kapan gitu. Terkenal juga aplikasi yang Iya aplikasinya. Mungkin kami nomor maaf. Alhamdulillah terima kasih dan sudah hadir di sini dan percaya ke SD ini mungkin ya. Kebetulan saya Ibu Nani Sumiati ya sebagai staf pengajar di sini yang tahun depan akan pensiun. Ya, melepas bapak. Saya kebetulan melepas 6 sudah sekolah lepas 6 tidak ada yang mau ganti. Terima kasih dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini dan selanjutnya sukses lancar. Ibu langsung pertanyaan Ya. bagaimana tanggapan ibu mengenai pembelajaran daring sekarang? Kalau pendapat ibu ya pembelajaran daring ini dikatakan enak, benar, dikatakan tidak enak, tidak enak. Kenapa dikatakan enak? Mungkin istilahnya melaksanakannya bisa di mana saja, ya. Tapi tidak enaknya apa? Ketika anak-anak atau siswa atau orang tua tidak mempunyai perangkat akses juga itu mungkin terasa sulit karena pembelajaran mungkin tidak akan maksimal disampaikan kepada siswa gitu, ya. Dengan adanya dari ini siswa juga kan tidak bebas datang ke sini, nanti yang datang malah orang tua perwakilan untuk kadang-kadang orang tua menyampaikan lagi ke anaknya sampai apa tidak pesan dari wali kelas itu mungkin. Bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan anak yang sulit untuk memahami materi saat pembelajaran daring? Ya. Nah di sini siswa memang tidak semua siswa mempunyai fasilitas, ya. Nah sehingga kami guru-guru di sini di samping melaksanakan daring mendatang juga siswa-siswa yang tidak memiliki fasilitas itu. Nah itu dengan cara misalnya mengumpulkan siswa yang rumahnya berdekatan. Nah itu dikumpulkan 4-5 orang misalnya yang rumahnya berdekatan. Nanti kita wali kelas akan datang. Nah namanya jalunjung, guru berkunjung katanya gitu ya. Nah, itu ada namanya jalunjung gitu. Dan di sana kalau masih ada kendala juga itu mungkin satu persatu karena ada anak yang tidak punya tangga, kemudian di rumahnya orang tuanya bekerja, tidak ada yang membimbing gitu. Yaitu kami memanggil satu orang anak itu yang kalau satu mungkin kita bisa di sini gitu. Walaupun ke sekolah atau di rumah, kadang-kadang di rumah ke rumah gitu ya, kamu harus gini-gini memberikan tugasnya begini. Dan ada juga misalnya anak yang kurang paham terus, tidak paham terus ya, paling satu persatu gimana? Terutama di mata pelajaran matematika. Matematika anak bingung kalau tidak dijelaskan ya. Orang tua juga katanya beda matematika sekarang dengan dulu gitu. Mungkin kami coba gimana bisa video call, bisa dipanggil sekolah yang benar-benar belum jelas. Itu mungkin pada kami. Lalu kendala apa yang ibu rasakan di masa pembelajaran daring sekarang? Kendalanya itu tadi untuk ketika anak tidak mempunyai fasilitas, ya, itu kendala. Jadi orang lain sudah mengerjakan, sudah menyampaikan tugasnya, anak yang punya kendala itu belum. Dan juga karena mungkin terlalu lama
hampir 1,5 tahun ya anak belajar daring. Anak banyak orang tua yang ngeluh, saya jadi malas bu, kalau mengerjakan tugas juga kalau nggak di istilahnya di gitu nggak mau katanya. Nah itu mungkin jadi kendalanya ketika anak yang malas seperti itu tertinggal mengumpulkan dan sebagainya, kerjakan untuk wali kelas jadi panjang, terhambat juga, terhambat. Kemudian misalnya waktu juga orang tua atau siswa sendiri melaporkan hasil misalnya berlama-lama sampai malam, tengah malam baru menyampaikan nah itu. Jadi kendalanya itu mungkin ya. Jadi waktunya jadi panjang, berlarut-larut. Ya. Beda dengan tatap muka kan, kita sekarang bertemu, memberikan tugas, memeriksa menilai ya hasil masuk di sesuai jam gitu ya. Gitu. Yang terakhir mungkin apa harapan ibu untuk pendidikan ke depan? Harapan saya sebagai wali kelas khususnya di sini SD Desa Cimahi, harapannya sederhana mungkin ya, kembali bertatap muka karena mungkin ini keluhan juga dari orang tua ya. Bu, katanya anak-anak kamu begini dan kami di rumah juga situasinya menjadi tidak enak karena mungkin orang tua memilih juga tidak maksimal, beda karena istilahnya bukan haknya mungkin ya gitu, bukan haknya karena jadi banyak terjadi salah paham berisi sehingga anak jadi malas belajar dan sebagainya. Jadi harapan kami ini ya, yang terbaik itu kembali dengan tatap muka, ya. Kembali dengan tatap muka seperti biasa pertama mungkin mohon maaf nih Yunita Harisa. Ibu mengajar kelas 2. Mungkin masuk pertanyaannya Bu. Yang pertama, bagaimana tanggapan ibu mengenai pembelajaran daring? Kalau kata saya sih nggak enak ya, kalau belajar dari untuk guru sama nggak enaknya untuk orang tua juga sama ada sisi nggak enaknya. Tidak enak untuk guru itu satu hari full 24 jam guru nggak selesai kalau mengerjakan tugas memeriksa tugas anak-anak apalagi online itu untuk saya mungkin ya kelas bawah apalagi. Terus kalau untuk orang tua banyak komplain bu ini bagaimana itu bagaimana itu menjelaskan ke orang tua dibanding sama anak lebih enak menjelaskan sama anak. Beda penyampaian ibu ya. Lalu bagaimana cara ibu mengajar di masa pandemi seperti sekarang? Kalau saya sih dari mulai nggak kalau misalnya jam itu diperbolehkan mungkin jam itu kalaupun tidak boleh di jam itu tidak diperbolehkan melalui WhatsApp video call kalau nggak saya bikin tutorial belajar sendiri Membuat media gitu. membuat video sendiri. Lalu bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan anak yang mungkin sulit untuk mengerti materi? Kalau kayak gitu anaknya aja suruh ke sekolah sama orang tua apalagi kalau kelas bawah sih kalau kesulitan mungkin orang tuanya yang memang harus benar-benar paham ya nggak dari si guru aja jadi orang tua berperan kalau kelas bawah jadi paling yang banyak itu orang tuanya yang kurang ngerti Karena yang lebih itu juga orang tua orang ibu. tua ya kalau kelas bawah. Lalu mungkin yang terakhir Bu, harapan ibu untuk pendidikan ke depannya? Untuk pendidikan kedepannya inginnya lebih maju lagi terus inginnya kurikulumnya memang harus dipersingkat cuma tidak sulit seperti sekarang